Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini, tentukan nilai stasioner dan jenisnya untuk masing-masing fungsi berikut. Untuk di soal nomor 1, diberikan fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1. Kita lakukan turunan pertama fungsi tersebut. Jadi 2x pangkat 2 kita turunkan menjadi 4x. Minus 3x diturunkan menjadi minus 3, satunya diturunkan jadi 0. Maka kita tuliskan turunan pertama sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3 per 4. Kita gambar dalam garis bilangan, kita peroleh angka 3 per 4. Turunan pertamanya pangkat 1 dengan koefisien 4 yang positif. Berarti sini negatif, kita dapatkan fungsinya turun kemudian naik. Berarti 3 per 4 ini ketika x sama dengan 3 per 4, dia akan menjadi titik balik minimum. Dan kita lanjutkan dengan menghitung dari F3 per 4. Kita peroleh 2 dikali 3 per 4 kuadrat dikurang 3 kali 3 per 4 ditambah 1. Jadi 2 kali 9 per 16 dikurang 9 per 4 ditambah 1. Kita samakan penyebut jadi per 16. Jadi sini 2 kali 9 18. Kita kali 4 jadi 36, ditambahkan dengan 16. Dan 18 ditambahkan dengan 16, 34, minus 36 menjadi minus 2 per 16, atau kita sederhanakan menjadi min 1 per 8. Dengan demikian, nilai stasionernya min 1 per 8 dan menjadi titik balik jenisnya adalah titik stasioner, titik balik minimum. Kita lanjut ke soal kedua. Untuk soal nomor 2, fx sama dengan 9 dikurang 4x dikurang x pangkat 2. Maka kita lakukan turunan pertama pada fungsi fx. 9 diturunkan menjadi 0, min 4x menjadi min 4, dikurang 2x sama dengan 0. Negatif 2x sama dengan 4, berarti x-nya negatif 2. Kita gambarkan dalam garis bilangan ada x negatif 2. Dengan turunan pertamanya, pangkat x tertinggi adalah pangkat 1 dengan koefisien negatif 2, berarti dia negatif. Maka kita peroleh bentuknya adalah dia positif naik dulu kemudian turun lagi. Berarti titik ini adalah titik balik maksimum. Dan kita hitung nilai dari f negatif 2 menjadi 9 dikurang 4 kali min 2 dikurang min 2 kuadrat. Kita peroleh 9 ditambah 8 dikurang 4. Jadinya 17 dikurang 4. Kita peroleh hasilnya 13 dengan catatan adalah jenisnya titik balik maksimum. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diberikan Gx sama dengan X pangkat 3 dikurang 12X. Kita lakukan turunan pertama pada fungsi tersebut. Kita dapatkan 3X kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Kita faktorkan 3-nya menjadi X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan lebih lanjut menjadi X tambah 2, X kurang 2. Maka pembuat nolnya ada 2, yaitu negatif 2 dan 2. Kita gambar dalam garis bilangan ada angka negatif 2 dan 2. Turunan pertamanya memiliki pangkat tertinggi x pangkat 2 dengan koefisien 3 positif. Maka kita tuliskan positif, negatif, positif. Positif berarti naik, negatif turun, kemudian naik lagi. Berarti di min 2 akan terjadi koordinat titik balik maksimum dan di 2 sebagai nilai minimum. Maka untuk nilai maksimumnya itu sama dengan f dari negatif 2. Kita hitung negatif 2 di pangkat 3. Ini bukan f tapi g. Negatif 2 pangkat 3 dikurang 12 kali negatif 2. Menjadi kita dapatkan negatif 8 ditambah 24, hasilnya 16. Sementara untuk yang minimum itu terjadi ketika G2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 12 kali 2, 8 dikurang 24, hasilnya negatif 16.
Kita lanjut ke soal keempat. Gx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2. Kita lakukan turunan pertama fungsinya menjadi 3X pangkat 2 dikurang 12X. Kita faktorkan 3X-nya menjadi X dikurang 4. Maka kita peroleh pembuat nolnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Kita gambarkan ada angka 0 dan satu lagi angka 4. Turunan pertama X pangkat 2, koefisiennya 3. Positif, negatif, positif. Positif naik, negatif turun, positif naik lagi. Berarti dia akan maksimum di 0 dan minimum di 4. Maka untuk nilai titik balik maksimumnya itu sama dengan G0, berarti 0 pangkat 3 dikurang 6 0 kuadrat, 0 dikurang 0 hasilnya 0. Dan untuk nilai minimumnya yaitu G4 menjadi 4 pangkat 3 dikurang 6 kali 4 kuadrat. 64 dikurang dengan 96. Berarti kita peroleh negatif 32. Kita lanjut ke soal berikut. Untuk soal nomor 5. Diberikan Hx sama dengan X kali X kurang 1 pangkat 2. Kita misalkan U sebagai X, kita turunkan menjadi 1. Kemudian V-nya adalah X kurang 1 pangkat 2. Kita turunkan menjadi 2 dikali. X kurang 1 diturunkan menjadi 1. X kurang 1-nya pangkatnya dikurangi 1. Maka kita peroleh menjadi 2X kurang 2. Sehingga untuk turunan pertama dari Hx, yaitu H aksen, kita tulis sebagai U aksen V ditambah V aksen U. Jadi U aksennya 1, V-nya X kurang 1 kuadrat, V aksennya 2 kali X kurang 1, kemudian U-nya adalah X. Kita tuliskan sama dengan 0. X kurang 1 masing-masing ruas ada, jadi kita faktorkan X kurang 1-nya keluar, menyisakan X kurang 1 dan 2X. Jadi kalau kita faktorkan menjadi X kurang 1 dan 3X kurang 1. Sehingga pembuat nolnya ada 2, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 1/3. Kita gambarkan ada angka 1/3 dan ada angka 1. Turunan pertamanya memiliki koefisien tertinggi X pangkat 2 positif. Jadi kita tulis positif, negatif, positif. Dia naik, turun, kemudian naik lagi. Dia akan maksimum di 1/3 dan minimum di X sama dengan 1. Maka untuk masing-masing kita hitung nilai dari H1/3 jadinya 1/3 dikali 1/3 kurang 1 pangkat 2 jadinya 1/3 dikali 1/3 dikurang 1 minus 2/3 dikuadratkan menjadi 4/9, maka hasilnya 4/27. Sementara untuk minimumnya ketika H1, 1 kali 1 kurang 1 pangkat 2, 1 kali 0, hasilnya adalah 0. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diberikan fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Kita turunkan menjadi 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan 3-nya menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Maka kita peroleh 3 dikali X kurang 1 kuadrat. Kita peroleh X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1 dan kita gambarkan di garis bilangan 1. Di mana koefisien pangkat tertinggi adalah 3 positif. Dan karena 1 ini berasal dari suku yang berpangkat genap, maka kanan kirinya sama. Berarti positif dia naik, kemudian naik lagi. Berarti kejadiannya ini adalah titik belok. Dan kita hitung nilai dari F1, berarti 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 4. 1 kurang 3 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 5. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diberikan untuk soal nomor 7, fx sama dengan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurang 6. Kita lakukan turunan pertama fungsinya menjadi 4X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan sama dengan 0 dan kita faktorkan 4X pangkat 2 menyisakan X ditambah 3.
Sehingga kalau kita faktorkan ini menjadi X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan min 3. Kita gambarkan garis bilangan, ada angka min 3 dan ada angka 0. Koefisien pangkat 3-nya adalah 4, yaitu positif. Dan 0 ini berasal dari suku berpangkat genap, jadi positif-positif, kemudian berubah menjadi negatif. Berarti turun, naik, kemudian naik lagi. Ini adalah titik balik minimum, ini adalah titik belok. Dan untuk F di min 3, ini kita hitung menjadi min 3 pangkat 4. 4 kali min 3 pangkat 3 dikurang 6. 81 kurang. Min 3 pangkat 3, min 27 dikali 4, min 108 dikurang dengan 6. Maka kita dapatkan selisih angkanya. Tinggal kita kurang 81 dikurang 108. Min 27. Min 27 kurang 6, minus 33. Dan untuk F0-nya, 0 pangkat 4 tambah 4 kali 0 pangkat 3 dikurang 6. Hasilnya negatif 6. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan di kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.